Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali dan bersyukur hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungan Gema hari ini membahas mengenai bergantung kepada Tuhan yang terambil dari Yeremia 46. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Saat ini kami ingin menyerahkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat. Apa yang kami baca dan dengar, biarlah Engkau hadir dan menolong kami, agar kami mengerti apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami, dan juga kami dapat memahami isi hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada bacaan Alkitab kita hari ini masih membahas mengenai kisah Yeremia. Pada pasal yang ke-46 hingga 51, kitab Yeremia berisikan koleksi tentang khotbah-khotbahnya yang ditunjukkan kepada bangsa-bangsa. Tuhan juga menetapkan Nabi Yeremia sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Yeremia 46 ayat yang ke-1 hingga yang ke-28. Saudara bisa membacanya secara keseluruhan, tetapi saya hanya akan membacakannya dari ayat yang ke-25 hingga ke-28 saja. Firman Tuhan berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dari dalam zaman purbakala, demikianlah firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan aku habiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Pasal 46 bisa disambungkan dengan pasal yang sebelumnya, yaitu mengenai larinya sisa penduduk Yerusalem ke Mesir. Mesir pun menjadi sasaran berita penghukuman Allah. Nubuat ini dimulai dengan Mesir, tetangga terdekat yang menggoda Yehuda untuk dijadikan tempat mencari pertolongan dari penjajahan Babel. Yeremia mengingatkan kepada Yehuda agar mempercayakan nasibnya sepenuhnya kepada Allah, karena Mesir adalah korban pasukan Babel yang berikutnya. Yeremia menubuatkan kekalahan Mesir yang memalukan dan kehancurannya yang tak terpulihkan. Kemenangan Babel digambarkan sedemikian dahsyatnya, sampai-sampai Raja Firaun yang neko itu disebut sebagai si tukang ribut, alias tong kosong nyaring bunyinya. Mengapa? Karena kehebatan tentara dan dewa-dewanya tidak berarti bila dibandingkan dengan keperkasaan pasukan Nebukadnezar, yaitu Raja Babel. Kabar tentang takluknya Mesir oleh keperkasaan Babel ini melemahkan pengharapan Yehuda akan peluang mereka untuk pulang dari pembuangan di Babel. Oleh karena itu, Yeremia memastikan kepada mereka
masa depan bangsa Israel sesuai dengan janji Allah. Pada ayat yang ke-27 dan 28, seperti kata-kata penghiburan bagi umat Yehuda. Negara tempat mereka mengungsi akan dihancurkan Tuhan. Tuhan juga berjanji bahwa umatnya tidak akan dihancurkan secara total-total. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Tuhan mengumumkan kekalahan, kemunduran, dan kehancuran bangsa Mesir terhadap bangsa Babel. Walaupun Mesir sangatlah kuat, tentaranya pun juga ganas-ganas, bangsa Mesir akan dipermalukan. Di ayat yang ke-13, Yeremia bernubuat bukan saja pasukan Babel akan mengalahkan pasukan Mesir di Karkemis, bahkan akan mengalahkan pasukan Mesir di negara mereka sendiri. Allah menunjukkan jelas sekali di sini bahwa dewa-dewa orang Mesir tidak bisa mengalahkan dan menyelamatkan mereka dari kekalahan. Lalu jika kita pikirkan kembali kisah ini, mengapa bangsa Mesir dihukum oleh Tuhan? Mengapa Mesir menjadi sasaran utama murka Allah? Bukan karena mereka berlaku buruk terhadap orang Israel atau Yehuda. Mereka pun juga tidak membenci umat Yehuda. Tetapi Mesir kalah dan dihukum Allah karena kesombongan mereka. Kesombongan mereka sudah sangat dan terlalu parah. Kesombongan mereka itulah yang mengakibatkan mereka kalah. Umat Allah harusnya itu bergantung kepada Tuhan, bukan percaya kepada hal-hal yang lain. Melalui nubuat Nabi Yeremia, harusnya umat Yehuda sadar kalau mereka harus menjauhkan diri mereka dari ketergantungannya kepada bangsa Mesir, dan umat Yehuda harus tunduk kepada bangsa Babel. Dan tunduk kepada bangsa Babel juga bukan berarti tunduk sepenuhnya atau bergantung sepenuhnya kepada bangsa Babel supaya hidup, tetapi lebih bergantung kepada Tuhan yang merupakan sumber hidup. Cara Tuhan mendisiplinkan umatnya persis sama seperti orang ayah yang sedang mendisiplinkan dan mendidik anak-anaknya. Tongkat ajaran Tuhan itu datang justru karena Tuhan mengasihi kita. Tetapi kadangkala kita tidak mengerti kalau kita sedang dikasihi Tuhan. Dan karena alasannya kasih itulah kadangkala Tuhan sepertinya datang dengan terpaksa harus menghukum kita, tapi bukan dengan maksud membinasakan kita, melainkan supaya kita itu ingat dan bertobat, serta kembali ke dalam pangkuannya. Dalam pergumulan hidup yang berat, apalagi saat ini kita sedang ditegur Tuhan, relakanlah hati kita dan bertobatlah. Berpegang teguh kepada janji Allah dan percayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Saat ini saya sedang mengalami situasi di mana saya diajarkan untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Rencana ke depan yang masih tidak menentu, tidak bisa dan sulit untuk dipahami. Secara kasat mata, bagi manusia itu mustahil dan tidak mungkin. Tetapi Tuhan punya rencananya sendiri. Firman Tuhan hari ini mengajarkan saya bahwa satu, kesombongan mengakibatkan kekalahan. Kedua, Tuhan mengasihi kita dengan cara Dia menegur kita dengan caranya sendiri. Ketiga, berpegang teguh kepada janjinya dan bergantung saja hanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya dan percaya kepadanya saja. Memang sulit, apalagi kalau rencana Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi di balik semuanya itu ada rencana yang indah yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Apakah kita percaya sepenuhnya kalau Tuhan itu adalah sumber hidup yang sejati bagi kita? Apakah bukti yang menunjukkan bahwa kita bergantung hanya kepada Tuhan sepenuhnya? Di tengah kondisi ketidakpastian di seluruh dunia,
memungkinkan umat Tuhan mengalami ketakutan. Apalagi pandemi COVID ini masih sangat panjang. Resesi ekonomi dan konflik antara bangsa yang telah menimbulkan banyak penderitaan bagi umat-umat manusia. Apakah kita akan merasa takut seperti bangsa Israel? Ketakutan dan kekhawatiran bisa saja timbul di dalam hati kita. Tetapi mari, saudara-saudara kita datang, serahkan kepada Tuhan, berpegang teguh atas janjinya, berserah kepadanya. Mari saudara-saudara, kita masuk ke dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih kalau Tuhan masih mengasihi kami dengan mengajar kami untuk selalu bergantung kepada Engkau. Kami serahkan sepenuhnya kekhawatiran kami, kesusahan kami, saat kami tidak berdaya lagi. Tuhan, Engkau tolong kami. Engkau yang adalah sumber kehidupan kami. Tidak ada yang bisa dan berada di luar kendali-Mu. Kami berdoa juga untuk kondisi dunia saat ini. Bukan semakin membaik, tetapi kasus COVID-19 ini semakin meningkat. Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Engkau berikan ketenangan bagi dunia ini kembali. Tuhan, Engkau juga tolong bagi teman-teman, saudara-saudari kami yang sedang lemah tubuh, yang sedang mengalami kesulitan. Dialah Engkau sendiri yang menyembuhkan dan menjamah mereka. Kami serahkan hidup kami, aktivitas kami hari ini dan esok hari, hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, percayalah dan serahkan semuanya kepada Tuhan saja. Bergantung kepadanya saja. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Dia akan memelihara dan melindungi kita. Apalagi saat masa-masa sulit ini, serahkan semuanya kepada Tuhan saja. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semua.